Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pembina Tagana di seluruh Indonesia dan tentu saja para Tagana di seluruh Nusantara. Are you ready? Yes. Saat ini saya Sigit Alifianto berada di salah satu spot lomba dalam rangka Jambore Tagana ulang tahun Tagana ke-17 yang saat ini sedang melaksanakan 3 kegiatan, yaitu lomba vertical rescue, water rescue, dan ini adalah lomba PPGD. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman Tagana, terutama dari Tagana Jawa Barat, bagaimana nanti mereka akan memsimulasikan, mempraktekkan bagaimana mereka melakukan pertolongan-pertolongan gawat darurat sebagai salah satu kemampuan dasar Tagana, selain shelter, selain logistik, psikososial, dapur umum. Nah, kemampuan untuk pertolongan pertama gawat darurat ini juga wajib dilakukan atau didapatkan oleh teman-teman Tagana. Di sebelah saya sudah ada Mas Nana dari PMI Jawa Barat yang nanti akan menjelaskan bagaimana proses simulasi pertolongan pertama gawat darurat yang harus dimiliki oleh para Tagana apabila mereka sedang bertugas. Mas Nana, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Mas Nana, ini apa sih yang akan diajarkan oleh Mas Nana dalam hal ini kepada teman-teman Tagana, terutama dalam kemampuan pertolongan pertama gawat darurat ini? Jadi seperti tadi Pak Sigit sampaikan bahwa ini adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh teman-teman Tagana, yaitu melakukan pertolongan terhadap korban. Jadi kali ini kita akan peragakan bagaimana cara melakukan pertolongan terhadap korban yang ancaman kematian. Dalam hal ini adalah dia sudah tidak bernapas, sudah tidak ada nadi, dan juga mengalami cedera. Dalam hal ini dia mengalami luka dan mengalami juga fraktur atau patah tulang. Jadi nanti teman-teman ini kita akan peragakan. Baik, kita mulai dari mana Mas Nana? Nanti kita mulai, teman-teman dari mulai mempersiapkan perlengkapan sampai dengan mulai tindakan, Pak. Baik, kita pakai dua dummy manekin ini, ya. Jadi nanti betul, nanti ketika trauma kita di sana prakteknya, ketika kita melakukan RJP istilahnya, tindakan yang harus dilakukan untuk ancaman bahaya kematian di manekin yang ini. Baik, silakan Mas. Baik, kita lihat bagaimana teman-teman mulai. Ya, mereka melakukan dulu briefing, perencanaan. Betul. Jadi pembagian tugas apa yang harus dilakukan oleh masing-masing penolong. Dari 4 orang ini dia membagi peran. Ya, melakukan pencarian alat sesuai dengan kasus yang ditemukan. Ya, mereka sudah mulai identifikasi kebutuhan alat. Karena nanti kaitannya dengan apa yang harus dibutuhkan ketika mereka menghadapi atau menemukan cedera yang ditemukan pada korban. Kira-kira eksiden atau kejadian apa yang paling sering terjadi yang harus mereka ini? Nah, seperti ini adalah kejadian akibat dari kecelakaan sehari-hari rumah tangga. Ini diasumsikan bahwa korban dia terjatuh, dia mengalami luka akibat benda tajam, juga karena dia kaget, dia mengalami henti jantung. Jadi dia akan kita lakukan pertolongannya demikian. Karena terjatuh, mengalami juga fraktur atau patah tulang. Jadi alat-alat yang mereka identifikasi pun adalah disesuaikan dengan kebutuhannya. Baik. Sudah, alat sudah disiapkan, satu tandus spinal, kemudian bidet, oksigen untuk oksigen terapi, kemudian alat-alat yang lainnya. Sebelum ke lokasi korban, pastikan dulu lokasi sudah aman. Tagana Dodi tolong cek lokasi sekitar aman, pastikan bahwa penolong sudah bisa melakukan tindakan pertolongan. Sebelum melakukan tindakan, aman diri, aman penolong dilakukan oleh teman-teman. Dia mengecek area apakah layak untuk dilakukan pertolongan. Area clear, sementara saya konfirmasi dulu kepada saksi. Mbak, mohon maaf, tadi ini kronologinya seperti apa? Jadi komunikasi informasi awal itu penting ya? Sangat penting, Pak. Untuk menentukan tindakan selanjutnya. Terima kasih, izinkan kami dari Tagana Jawa Barat untuk melakukan tindakan pertolongan. Ya, penolong sudah bisa mulai masuk, lakukan keadaan sudah dilakukan, sudah clear semuanya. Pesan umum bahwa korban mengalami kasus terjatuh, saya tentukan bahwa korban mengalami kasus trauma. Cek respon korban, Pak. Mengecek kesadaran, Pak. Korban tidak mendengar, buka jalur pernapasan dengan cara teknik ADTD, angkat dagu tekan dahi. Kalau pelatihan gini untuk Tagana kira-kira butuh waktu berapa lama? Kalau untuk kita kan punya level nih Pak. Kalau di PMI kita ada basic, intermediate, dan spesialis. Kalau untuk teman-teman Tagana karena memang juga udah
harus seperti itu, minimal diangkat dia di 3 hari. Oh, di 3 hari. Di 3 hari. Itu dasar intermediary? Itu sudah masuk ke intermediate. Intermediate ya. Intermediate. Oke. Kalau Baik. nanti mau mereka spesialisasi, itu plus nanti dengan ambulannya, Ya. ada yang advance kan ya Pak. Oh iya, Tadi baik. kita teraba, cek napas dengan cara LDR. Ya, mereka memeriksa napas. Ya. Perut, apakah ada pergerakan pernapasan? Cek pada dada, apakah ada pergerakan pernapasan? Napas tidak ada. Korban mengalami henti napas, henti nadi. Sebelum melakukan ke skema BHDRJP, cek terlebih dahulu apakah korban mengalami luka. Terlihat bercak darah di lengan sebelah kiri. Sudah ditemukan korban tidak bernyawa, Ya. tapi mereka juga mengecek apakah ada luka lain sebelum melakukan tindakan, Ya. dan nanti akan ada tindakan untuk penanganan bagaimana ketika korban ini ancamannya sudah bahaya maut. Iya. Gitu kan. Lakukan teknik TET, tekan elevasi titik tekan. Oh, Tekan ternyata pada ditemukan bagian ada luka. perdarahan ternyata. Oh, ya. Pak Sigit ada luka. Mereka sedang melakukan penanganan luka. luka. Jadi penanganan luka di sini mereka tutup dulu. Iya. Gitu. Kalau penanganan gigit ular itu termasuk PPGD juga? Ada. Oh, Ada iya. tekniknya. Karena Gitu korban kan. tidak sadarkan diri, tidak ada nadi, tidak ada napas, tolong Tagana Asep panggilkan ambulan dan Tagana Dodi siapkan AED untuk melakukan skema BHDRJP. Nah, ini mereka barusan menyampaikan skema BHD, yaitu pertolongan untuk ancaman kematian. Oh, Karena iya. korban sudah tidak ditemukan nadi, Nadi. denyut jantung, dan tidak adanya napas. Iya. Di sini mereka sudah persiapkan peralatan, Pak. Alat-alatnya ya? Di sini ada alat bantu untuk alat kejut, Iya. kejut jantung, dan satu untuk bantuan pernapasan. Baik. Perdarahan sudah mulai Tapi sebelum melakukan tindakan, karena ada perdarahan, mereka Iya. harus tangani dulu Oh, perdarahan. iya. skema Baik. BHDRJP. Nah. Sementara Tagana Iwan dan Tagana Dodi melanjutkan pemeriksaan mencari luka yang lainnya. Oke, setelah luka beres, baru ini. Baik. Nah, inilah teknik untuk ancaman kematian. Oh. Pasien tidak ada Pemberian napas, nafas. tidak ada Pemberian Buatan. napas buatan, kalau kita kenal di orang awam itu, sama resusitasi jantung baru. Ya. titik kompresi di 2/3 tulang rusuk. Ada tekniknya, Ya. tidak hanya asal kompresi, Kompresi. tidak hanya pijat, tapi Ya. ada titik menentukannya. Pandemi gunakan BPM. Jadi nggak asal neken ya? Betul, tidak asal nekan, ada khusus titiknya. Ya. 3, 4, 5, 6. Sementara orang awam berasumsi bahwa jantung ada di sebelah kiri, Ya, betul. ditekanlah di Tekannya sebelah sebelah kiri. kiri. Ternyata tidak, padahal menekan itu adalah di tulang Tengah. dada, Oh, gitu iya. kan, di tengah-tengah. Gitu. Terbuka, tertekan, 30. Tidak ada. Ini alat bantu pernapasannya. Oh. Dan itu ada penekannya, ada hitungannya ya? Ada hitungannya, ada Ya. rasionya. Itu sudah berlaku secara internasional. internasional. Bahwa kompresi ini 30 kali Ya. dan pemberian bantuan napas ini 2 kali Ya. dilakukan selama 5 putaran atau Ya. 5 siklus. 27, 28, 29, 30. Tagana Asep tolong pasangkan AED. Tolong minta gunting. Nah, telah dilakukan Ya. persiapan untuk pemasangan alat kejut. Oh. Gitu kan. Alat Yang kejut ngagetin otomatis. itu ya, Ya, otomatis. itu. Kalau di film-film kadang-kadang pakai aki ya? Pakai itu. Bedanya kalau di rumah sakit seperti alat setrikaan, Ya, betul, kalau kan? ini Ini hanya hanya pad, ditempel. nah, hanya Oh, ditempel. ya. Tapi fungsinya sama. Dan titik yang ditempel juga Ada khusus. tertentu. Jadi ada bagian. Ya. Gitu kan, ada di bagian atas dan, di bagian Dan di bawah, bagian bawah. dan kiri kanan. Yo ya, Seperti itu. silangan ya. Persilangan. 6, 7, 8, 9. Ukur pada bagian yang tidak terjadi luka. 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dah, clear. Terus siapkan mitelah. Ini Tagana juga harus fisiknya harus kuat ya, Betul. nolong orang. Betul. Kalau neken begitu nggak kuat juga malah jadi Ya. kolaps sendiri. Betul. Salah satu kualifikasi penolong selain materi adalah kondisi fisik. Stamina ya. Stamina. Pasien. Clear area. Karena ini alat kejut, jadi harus mundur sebelum ya? ini dipijit. Pemeriksaan kejut jantung Karena menggunakan ada AED. aliran Ada listrik. gerakan. Nah, harus menjauh juga penolong. Lanjutkan CPR sesuai dengan Oh, iya. irama. Jadi memang sudah kita lakukan pertolongan ini dengan sesuai standarnya. Ya. Kalau tadi proses pelatihan intermediari 3 hari itu
butuh waktu berapa jam latih itu? Evaluasi 1 jam latihannya itu kalau di Nanti kita napas. adalah 1 jamnya itu 45 menit. Oh, Jadi kalau kita 3 hari, hitungan sehari itu 8 jam 8 jam maksimal. ya. Jadi kita 24 jam. Oh, iya. Itu sudah untuk kategori pelaku. Dan itu bisa dikeluarkan sertifikasi. Sertifikasi itu adalah bentuk kompetensi buat Wah. mereka. 3, Ya. 4, Itu sebelah sana kita lihat Pak Sigit. Ya. Itu mereka melakukan tindakan pertolongan namanya itu adalah pembidaian. Ah. Jadi kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena korban mengalami fraktur atau Oh, patah tulang. patah tulang, ya. Jadi bidai istilahnya. Ya. Mereka sedang melakukan napas pembidaian. tadi sudah ada. Bereskan alat AED. Nah, sudah selesai karena Ya. ini tadi sudah kita lakukan pertolongan, nadi yang tadinya tidak ada Ya. menjadi ada, napas yang tadinya tidak ada juga ada, kembali selesai, lanjutkan pertolongan yang lain. Oke. Karena dalam melakukan pertolongan ini ada prioritas. Ya. Seperti tadi ada perdarahan, ada luka, terus ada henti jantung. Ya. Jadi prioritas pertama adalah ancaman nyawa dulu adalah darah, Ya. luka, dan ini. Ya. Nah setelah selesai baru lanjut ke cedera Yang cederanya terakhir. Kakak Baik. Asep, tolong cek karena korban sudah mulai sadar. Wawancara untuk melakukan pengisian kartu luka. Nama, napas, dan lain-lainnya. Selesai. Lakukan GSS, gerak sensasi dan sirkulasi. Alat-alat ini kan standar. Betul. Kemudian Bagaimana kalau di suatu namanya gawat darurat itu alat-alat tidak membawa dan sebagainya gimana nih Mas Tas? Ya, karena konsep dasar pertolongan pertama gawat darurat juga ada cepat, tepat, dan sederhana. Iya. Sederhana artinya kalau tidak ada ketersediaan alat. Iya. Contoh ketika kita melakukan pembedaian seperti ini, Iya. bisa pakai alat bantu yang lain seperti kardus, kardus, kalau ya. untuk di lengan, Kayu mungkin kayu, ya. pelepah pisang, Iya, itu betul. kita bisa gunakan. juga. Dan itu masuk dalam materi kurikulum ada, ini. ada di dalam materi. PPGD itu. Gitu. Karena tidak mungkin ketika di suatu daerah Iya. ketersediaan alat. 12 kali per menit. Cek, periksa kulit. Kulit terlihat pucat. Kemudian suhu menggunakan termometer. Jadi setelah melakukan pertolongan pun mereka Iya. ngecek yang lain. Yang lain. Ya. Tadi napas tidak ada, sekarang ada, sekarang kualitas dan kuantitasnya kita periksa. Baik. Cek suhu dengan punggung tangan. Dan kondisi ini bisa nggak ditangani oleh satu orang saja pada saat kejadian mungkin tidak ada orang misalnya gitu? Keringat. Bisa, Oh, iya. cuman waktu nanti lebih lama. Oh iya. Nah, lebih lama. Prioritas sama untuk pertolongan, Iya. ada prioritasnya. Asal kanul. Cuman Jadi- waktu nanti yang membedakan. Jadi belum tentu banyak orang bisa lebih cepat karena ada SOP-nya ya. Persiapkan iya, tandu untuk transportasi. Pastikan bis Nah, terpasang. teman-teman sudah mulai mengidentifikasi lagi ternyata korban memerlukan terapi yang lain, bantuan yang lain yaitu O2. O2. Jadi mereka pun dibelikan secara seperti tenaga medis. Iya, Dan persis ini ya. adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh relawan di Tagana juga. Oh iya, Nah, iya, mereka iya, sudah iya. bisa. Iya. Tidak hanya tenaga medis yang bisa memberikan terapi oksigen, Iya. tapi teman-teman Tagana pun bisa. Iya. Dan ini dasar ya? Ya, dengan dah. 7 Betul. liter. Terapi oksigen dilakukan karena korban mengalami shock dan pingsan. Pindahkan terlebih dahulu korban ke atas spinal. Lakukan teknik drag roll. Nah, ini Pak Sigit akan Ya. dipindahkan ke alat bantu transportasi sebelum Ya. dibawa ke tempat rujukan atau ke fasilitas Fasilitas kesehatan. kesehatan, ya. Jadi pakai alat bantu istilahnya ada tandu. Iya. Ini ada tandu spinal. Iya. Gitu kan. Ada tandu spinal. Kenapa mereka pakai tandu spinal? Karena ada cedera juga di Oh. tungkai. Iya. Gitu. Ada cedera di Tandu tungkai. spinal itu artinya tandu yang statis ya, tidak bisa dilipat ya. Tidak bisa Oh dilipat. iya, baik. Pasangkan. Jadi ini tandunya multifungsi. Gitu Ya. kan. Mulai untuk cedera dari mulai leher, Ya. dari kepala, leher sampai dengan tungkai. Iya. Pakai alat bantu. Betul. Dan juga ada alat bantu lain yaitu alat untuk mengimobilisasi leher Iya. dan kepala supaya jangan terlalu banyak bergerak. Oh iya, betul betul. Ya. Pasangkan strap untuk memastikan bahwa korban bagian kepala tidak banyak bergerak. Artinya darurat, tandu nggak ada, bisa pakai pintu yang dicopot ya? Ya, itu kalau untuk tandu spinal ini. Iya, Ya, betul. tandu. Ini sudah Itu bisa terpasang pintu karena gitu. korban mengalami shock, bagian tungkai ditinggikan lebih tinggi daripada jantung. Nah, karena korban pingsan masih belum sadarkan diri, jadi salah satu tindakannya penanganannya adalah tungkai harus ditinggikan. Ditinggikan. Kenapa harus ditinggikan? Supaya si aliran darah Darah? itu darah cepat kembali lagi ke lagi. jantung, jantung Iya. kembali ke otak. Iya. Ya. Terpenuhi. Harapannya adalah sudah Bisa sadarkan sadar diri. ya. Ini berapa menit biasanya atau berapa lama? Ini dilakukan tergantung dari hasil pemeriksaan nanti, Oh. tapi tidak sampai 5 menit. Oh gitu ya. Kalau observasi biasanya kalau di rumah sakit itu 10 sampai 15 15 menit. Tapi kalau ini cukup 5 menit Oh, karena dibantu juga oleh oksigen. Oh iya.
Korban sudah mulai terlihat nyaman setelah diterapi oksigen, kemudian korban segera dievakuasi ke ambulan yang sudah dihubungi melalui PSC 119 ataupun pelayanan kesehatan lainnya. Penanganan selesai. Pengenaan selesai. Wow, keren. Tinggal keren. diangkut ke Baik. ambulan. Ya, ini memang luar biasa karena di dalam logo Tagana itu sendiri ada tulisan rescue. Artinya rescue ini ya bisa menolong seperti ini kan, Betul. dalam kondisi darurat. Pas Nana, ada nggak kesulitan-kesulitan dalam memberikan pelatihan terhadap Tagana atau mungkin sama dengan kader-kader PMI yang lain? Sama saja Pak intinya gitu kan. Pada saat misalnya teman kita dari PMI pun sangat antusias bangga dengan keinginan dari teman-teman dalam pelaksanaan pelatihan ini karena mereka juga tahu bahwa ini adalah salah satu kebutuhan yang harus dimiliki. Oh, iya. Jadi pada saat prosesnya kita enjoy nyaman gitu kan, berlatih nyaman dan kita bisa lihat hasilnya pun demikian. Oke, terima kasih Mas Nana atas penjelasannya dan juga simulasinya oleh teman-teman Tagana Jawa Barat. Terima kasih, keren banget gitu ya. Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan Tagana di seluruh Indonesia, ini keterampilan yang juga secara dasar harus dimiliki oleh teman-teman Tagana. Sehingga bisa membantu masyarakat apabila ada bencana atau mungkin kejadian-kejadian kecelakaan di wilayah masing-masing. Dan semoga Tagana Indonesia bisa meningkatkan terus kemampuannya, terutama dalam mengabdi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana. Are you ready? Yes.